Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menampilkan video wawancara seni karawitan. Video ini dibuat agar seni karawitan dapat dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat. Sekian, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari perwakilan kelompok 4 P512 F3. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai seni karawitan. Di sini saya bersama salah satu penggiat seni ini. Baik, langsung saja dengan Bapak siapa? Mas, saya Pak Putut Wianto, sarjana seni. Baik Pak Putut, bagaimana Bapak terlibat dalam kesenian tradisional ini dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk melanjutkan warisan budaya ini? Karena saya sejak kecil itu memang sudah gemar dengan kesenian, terutama kerawitan, dan orang tua saya juga seorang seniman, keluarga besar saya juga seorang seniman, mas saya seorang dalang, adik putri juga seorang dalang, dan saya juga sendiri juga seorang dalang, dan kebetulan anak-anak saya juga sekolah di ISI Surakarta, di Institut Seni Indonesia itu. Semuanya juga terlibat dalam kerawitan. Kalau misalnya ada pagelaran, Pak Wi mendalang gitu, jadi anak-anak juga mengiringi Pak Wi. Jadi untuk talenta, memang saya diberikan Tuhan talenta untuk berkesenian, seperti itu. Berarti satu keluarga sudah minat dalam bidang seni ya, Pak? Iya, dalam bidang ini. Terus itu sudah menjadi kehidupan Pak Wi. Jadi Pak Wi itu tidak hanya dalam bermain dalam kerawitan, tapi juga mendalang, juga kerap sekali untuk nge-MC protokol gitu, terus juga main ketoprak, juga main wayang wong begitu. Jadi memang sudah di seni itu di dunia Pak Wi gitu. Baik. Jadi apa keunikan dari musik karawitan ini, Pak? Musik karawitan ini unik sekali karena setiap namanya ini adalah setiap tabuhan, misalnya ini kendang kan terbuat dari lulang, gitu kan? Dari lulang, terus ini dari kayu, itu. Tapi kalau ditabuh itu ada suaranya dan bunyinya sekali, gitu. Nah, ini kendang terbuat dari lulang, terus ini adalah terbuat dari kayu. Gitu kan, dari lulangnya lulang sapi. Ini alat musik kendang ini sebagai pimpinan di dalam kerawitan. Jadi kalau ingin misalnya iramanya cepat, lambat, itu yang beri apa? Kendangnya. Begitu. Terus ada musik misalnya seperti rebab, ya. Rebab ini juga unik sekali. Keunikannya adalah karena ini adalah dari senar, ada ini ya, senarnya itu, ya. Senar itu. Ya, itu digesek seperti biola itu. Jadi begitu. Rasanya sangat terenyuh sekali. Bila misalnya susah atau pakai ini, terenyuh sekali rasanya. Terus ini gender. Gender ini juga misalnya dalam paten itu sudah berbeda-beda keunikannya. Gender, tentang gender ini misalnya patetan. Jadi setiap tabuhan, setiap rincian itu berbeda-beda. Tebonnya saja sudah berbeda. Gender tebonnya bila misalnya 6, ini sudah berbeda dengan yang lain. Seperti itu, gender. Ini gender namanya ya. Kalau ini tadi gendang, kalau itu tadi rebab. Gitu.
Kemudian apa saja unsur yang ada di dalam musik karawitan, Pak? Unsurnya banyak sekali, ya, unsurnya. Misalnya dalam kerawitan itu ingin menciptakan suatu suasana sing ternyuh, sing suasana ini sing geter gitu. Ya. Ya, seperti iringannya seperti sampak misalnya. Ya, irangan pak dung 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 ya. Pak dung dung dung. Nanti suara ternyuh, geter, nesu dan sebagainya, iringannya udah berbeda-beda. Jadi dari karakter misalnya mengiringi wayang sing nesu, wayang sing susah, wayang sing senang, wayang sing cinta, romantis, udah berbeda-beda karakternya. Ini alat musik yang ini sama yang dua itu sama atau beda, Pak? Ini sama, kalau ini dembung, ini ricikan dembung, ini juga dembung, kalau ini saron, gitu. Ya. Sengaja hanya sedikit saya keluarkan, tapi sebetulnya gamelan ageng, ricikan gamelan ageng itu banyak sekali. Tadi ada gender, terus ada kendang, ada rebab, ada gambang. Gambang terbuat dari kayu itu. Oh iya. Terus ada saron penerus, ada saron, terus ada dembung, terus ada selentem. Selentem seperti gender tapi untuk besar begitu. Selentem. Terus ada sitar yang terbuat dari kawat itu. Ya, ada sitar juga. Jadi itu gamelan ageng namanya, dari komplit. Ada gong, ada kempulnya, seperti itu. Ricikan gamelan ageng. Baik. Kemudian kan di setiap daerah pasti punya musik karawitan ya, Ya, Pak? betul. Nah, itu apa saja karakteristik karawitan di setiap daerah? Misalnya di setiap daerah Bali kan, Iya. Bali itu iramanya dinamis. Ceng cedong ceng 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 cedong ceng, dinamis sekali kan. Iya. Kalau Bali itu sangat dinamis, terus guna ya apa itu peraganya itu pokoknya gitu ya, set dan sebagainya itu ya. Kalau Jawa itu halus rata-rata, halus. Semua ricikan misalnya gender, terus ada balungan seperti itu, misalnya demung seperti itu, satu persatu itu tidak saling menonjol. Jadi semuanya roto. Semuanya roto. Jadi orang enek kok ricikan sing pengen mumbul, pengen ketok dhewe ndak seperti itu, tapi roto. Gendere yo suaranya roto, terus karo ini ya roto seperti itu, sama-sama gitu. Kalau di Jawa. Tapi kalau di Bali ada yang sing keras, sing lirih dan sebagainya gitu. Terus misalnya di Jawa Barat juga ada. Kalau di Jawa Barat itu embatnya sudah beda. Embatnya seperti membaca Al-Qur'an itu. Kalau di Sunda. Jadi setiap daerah berbeda. Baik. Ya. Kemudian apa fungsi karawitan dalam kehidupan masyarakat? Ini fungsinya satu, misalnya ada orang punya kerja, ya, mantu itu untuk mengiringi resepsi. Terus misalnya ada orang sunatan nanggap kelenengan, begitu juga bisa. Terus dipakai juga untuk iringan wayang, juga dipakai untuk iringan tari, juga ada untuk mengiringi reog, terus toprak itu, wayang wong itu, ludruk itu kan pakai gamelan. Baik. Gitu, ya. Kemudian apa saja nilai etika yang perlu dipertimbangkan dalam karawitan saat dilakukan untuk umum? Untuk etika untuk umum itu untuk nilai-nilai etikanya luar biasa. Untuk karawitan ini adalah untuk satu persatuan, jadi gotong royong. Jadi gamelan ini mencirikan suatu kegotong royongan, kebersamaan. Jadi tidak boleh kok yang nabu kempul kok terus gone kenong, itu enggak boleh. Gitu. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Kalau bukan bagane ya enggak mau untuk ditabuh gitu. Artinya seperti itu. Jadi kegotong royongan itu
dapat diwujudkan dalam musik gamelan ini. Itu gotong royong. Ya. Jadi antara gender, terus rebab itu saling terkait, gitu. Terus kendang, begitu terkait. Baik, kemudian bagaimana Bapak melihat peran kesenian tradisional dalam mempertahankan identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman modern? Banyak sekali untuk sekarang ini, karena saya sendiri juga telah mendirikan suatu sanggar, dan tujuannya sanggar itu adalah untuk melestarikan seni budaya terutama kerawitan. Dan saya juga mulang di SMP untuk anak-anak. Tujuannya apa? Agar seni terutama kerawitan ini ada tetap lestari dan berkembang dan diminati oleh masyarakat yang sulit itu. Karena apa? Setiap kesenian itu harus selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Itu. Jadi ndak boleh terus ngengkeng gitu, ndak boleh. Mau maju niki zaman campur sari ya mengikutilah. Tapi ora kebangetan maksudnya seperti itu. Mempunyai tendensi, mempunyai ukuran seperti itu. Nah, ndak terus karena apa orang luar negerian juga banyak yang cinta pada kerawitan ini. Contohnya waktu Pak Wi di Prancis itu misi kesenian. Waktu di Prancis itu orang luar negeri itu selalu memperhatikan kesenian ini, dari gamelan ini. Tertarik? Iya, tertarik. Kalau di sana itu kalau ada pentas gamelan enggak ada kok terus orang yang sorak dan omong sendiri enggak ada. Semuanya memperhatikan, semuanya diam, menikmati alunannya. Karena apa? Kalau di luar negeri itu kalau bunyi gamelan ini sebagai alat refleksi jiwa. Jadi untuk apa itu? Untuk refleksi, jadi untuk saraf itu biar dikendorkan itu. Yeah. Jadi itu. Aduh, luar negeri itu. Jadi sangat menghargai sekali. Baik. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional ini dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kalau tantangannya memang banyak sekali, tapi untuk saat ini alhamdulillah dengan campur tangan suatu aparat pemerintahan terutama baik di desa, baik tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten sendiri sudah mengadakan lomba-lomba untuk anak SMP, SMA, begitu. Terus tingkat provinsi juga demikian. Terus tingkat setara nasional juga banyak yang mengadakan perlombaan itu. Jadi untuk saat ini kesenian kerawitan itu sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat, begitu. Jadi untuk saat ini bagus sekali untuk penghargaan untuk terutama di bidang kesenian. Terus banyak sekali yang sekolah di universitas, S2, sarjana dan sebagainya. Banyak sekali yang di luar negeri mengembangkan kesenian kerawitan ini. Baik, yang terakhir Pak, bagaimana cara meningkatkan minat anak muda untuk mau mempelajari seni karawitan ini? Ya, seperti tadi saya mendirikan suatu sanggar, terus instrumen ada guban-guban, jadi biar anak muda itu senang. Misalnya seperti sekarang misalnya lagu Ninggal Gak Tersenan seperti itu, terus dalam lagu percintaan misalnya biar nggak bosan juga seperti itu. Jadi ada relaxnya gitu, nggak terlalu gitu fokus, nggak terlalu vakum. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Semoga bermanfaat ya Pak. Amin, sama-sama ya. Baik semuanya, demikian wawancara saya dengan Bapak Putut Wianto. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.